Ya, selamat pagi saudara yang saya kasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Kembali kita berjumpa melalui sesi kedua yang membahas tentang proses perkembangan wahyu. Nah, di sesi yang pertama kemarin kita sudah membahas tentang wahyu. Jadi wahyu itu ada dua, yaitu wahyu umum dan wahyu khusus. Nah, wahyu umum ini ada tiga aspek, yaitu alam ciptaan, kemudian perjalanan sejarah umat manusia, dan yang ketiga adalah hati nurani manusia. Nah, jadi kemarin kita sudah sampai kepada perjalanan sejarah umat manusia yang dimana Tuhan tunjukkan melalui kitab Daniel, dimana ya jauh sebelumnya Allah telah memperlihatkan kepada Nebukadnezar dalam penglihatan ya patung dalam mimpinya, yaitu kerajaan-kerajaan yang digambarkan dengan emas, perak, tembaga, dan besi yang bercampur dengan tanah liat. Nah, jauh sebelumnya Tuhan sudah mengetahui dan menjelaskan, memperlihatkannya kepada Raja Nebukadnezar yang sombong itu. Nah, ini kita bisa baca di kitab Daniel pasal 2 ayat 1 dan seterusnya. Jadi Allah memperlihatkan kepada Nebukadnezar yang sombong itu bahwa ia bukan pribadi yang maha kuasa. Jadi Nebukadnezar ini adalah sombong. Dia merasa dia orang yang paling mulia karena dia adalah raja, dia adalah sombong. Jadi dia berkuasa ya. Dan tidak ada yang lebih berkuasa dari dia. Namun saudara yang dikasihi dalam Tuhan kita Yesus Kristus, Allah ingin agar Nebukadnezar menyadari bahwa Allah lah yang meletakkannya ke atas tahta. Nah, Nebukadnezar perlu sadar bahwa kalau Allah menghendaki agar ia turun tahta, maka dalam sekejap saja itu pasti terjadi. Nah, sebagaimana Allah memperlihatkan keadaan kerajaan yang akan muncul sesudah dia. Nah, maka seharusnya Nebukadnezar sadar bahwa keberadaannya pun jauh sebelumnya telah diketahui oleh Allah. Nah, prinsip dalam hal seorang yang sombong tercatat di dalam kitab Perjanjian Lama. Prinsipnya adalah orang sombong itu akan Tuhan buat dia menjadi sadar, dan kalau dia sadar dia bertobat, dan kalau dia tidak sadar mungkin dia akan menentang Allah. Nah, karena kesombongan adalah sifat yang bertentangan dengan sifat Allah. Nah, jadi saudara yang dikasihi dalam Tuhan kita Yesus Kristus, jika seseorang yang sudah berkuasa ya, itu tentunya tidak mungkin dia akan menjadi sombong. Jadi dia akan sangat sombong. Tidak mungkin dia tidak akan menjadi sombong, dan potensi akan menjadi orang sombong. Ya, bisa saja sombong terhadap Allah. Nah, perjalanan sejarah bangsa yang menunjukkan dengan paling jelas ya, yaitu melalui
keikutsertaan Allah dalam perjalanan sejarah bangsa Israel. Nah, ya kita tahu Abraham dipanggil keluar dari tanah Ur Kasdim, ya, atau Babilonia. Nah, pimpinan Allah kepada keturunannya terlihat jelas dari perjalanan sejarah mereka. Ketika mereka masih dalam ukuran keluarga, yaitu keluarga Yakub, ya, mereka pernah menjadi budak di Mesir. Ketika mereka menjadi sebuah bangsa, akhirnya Allah memimpin mereka keluar dan menempatkan mereka di tanah Kanaan. Sejak mereka menjadi sebuah bangsa, keadaan mereka sangat tergantung pada sikap Allah, sikap mereka terhadap Allah. Nah, ketika mereka menunjukkan kesetiaan mereka, ketika mereka menunjukkan kesetiaan mereka, maka terlihat jelas berkat Allah dan penyertaan Allah terhadap mereka. Namun ketika mereka berbalik dari Allah, maka kutuk serta pengabaian oleh Allah menjadi resiko mereka, dan mereka akan menanggung akibat jika mereka jauh dari Allah. Nah, ketika mereka menolak Mesias di dalam perjanjian baru, kita bisa melihat Mesias adalah Allah yang dijanjikan kepada mereka, namun yang dijanjikan kepada mereka untuk mereka akui sebagai penggenapan dari kitab Taurat mereka, namun mereka menolaknya dengan berbagai macam alasan, ya. Jadi bahkan mereka menyalibkan dia. Maka kemarahan Allah memuncak pada abad 70 AD. Mereka dikocar-kacirkan sebagai bangsa, artinya mereka bubar menjadi satu bangsa. Nah, sejak saat itu mereka tidak lagi sebagai bangsa dan tidak memiliki negara. Mereka tersebar di seluruh dunia. Semua itu terjadi karena ketika mereka menyalibkan Kristus. Nah, sebenarnya ini adalah penggenapan dari pernyataan mereka ketika Tuhan Yesus ditangkap, diperhadapkan dengan Pontius Pilatus, dan orang Yahudi, ya, meminta Yesus Barabas dilepaskan. Ya, Alkitab mencatat dia adalah seorang penjahat. Nah, jadi mereka membawa dia kepada Pontius Pilatus dan mengatakan bahwa salibkan Yesus, bebaskan Barabas. Nah, siapa yang berkata demikian? Ini adalah orang Yahudi yang semestinya mereka harus mengakui, percaya bahwa itu adalah penggenapan dari kitab mereka, Taurat, dan dia adalah Mesias, Allah yang harus mereka sembah, yang menyelamatkan mereka. Namun mereka menolak. Nah, apa yang terjadi, saudara? Nah, akhirnya sesuai dengan firman Tuhan bahwa apa yang mereka katakan, bahwa biarlah darahnya ditanggung kepada anak dan keturunan kami. Darah Kristus itu ditanggung kepada keturunan. Akhirnya terbukti mereka terkocar-kacir pada tahun 70 AD. Nah, jadi saudara yang dikasihi di dalam Tuhan kita Yesus Kristus, ada beberapa pendapat dari para sejarawan yang memperkirakan bahwa bangsa Israel tidak mungkin ada lagi karena mereka sudah bubar. Bangsa Yahudi tidak mungkin ada lagi karena mereka sudah, wilayah mereka sudah terbagi-bagi, dan wilayah mereka yang terbagi itu sudah dikuasai oleh bangsa-bangsa lain, ya, bangsa Arab dan bangsa yang lain. Nah, sehingga sangat mungkin pemikiran para sejarawan ini berpikir bahwa tidak akan ada lagi bangsa Israel. Nah, namun saudara yang dikasihi di dalam Tuhan kita Yesus Kristus,
kita bisa melihat di tahun 1948 ya, ternyata setelah hampir 2000 tahun terkocar-kacir, bangsa Israel berhasil memproklamirkan kemerdekaan mereka menjadi satu bangsa. Nah, peristiwa ini bukan hanya membuktikan bahwa apa yang tertulis di dalam Alkitab itu benar. Nah, jadi ini lebih dari itu, saudara, bahwa Allah menuntun bangsa Israel, memimpin mereka menjadi satu bangsa yang tadinya bubar, tidak ada bangsa Israel, bangsa Yahudi, dan terbukti pada tahun 1948 mereka menjadi satu bangsa. Nah, kemudian yang ketiga, hati nurani manusia. Nah, hati nurani manusia, kita bisa melihat manusia memiliki hati nurani. Nah, ketika manusia ini mengalami satu masalah, situasi yang sangat sulit, kepepet, disitulah mereka bisa berpikir dan tahu di dalam hati mereka bahwa ada satu pribadi supranatural yang agung dan mulia yang bisa menolongnya. Ya, manusia tidak bisa menolongnya, siapapun tidak bisa menolongnya, tapi dia percaya ada satu pribadi supranatural yang bisa menolongnya. Ini melalui hati nurani manusia. Kita bisa melihat ada manusia ketika ia mengalami sakit, ya, dia sangat tak berdaya, ya. Biasanya manusia ini akan mencari satu pribadi yang melebihi darinya, yang bisa menolongnya. Tetapi ketika manusia itu sehat walafiat, dia tidak ada masalah, hidupnya berkecukupan, hidupnya mulus-mulus saja, nah, dia akan lupa ada satu pribadi yang memberikan kepadanya hidup, yang memberikannya kepada kebahagiaan, kesuksesan, terlebih nafas hidupnya. Ada satu pribadi yang mulia yang memberikannya, dia lupa. Nah, jadi ketika dia mengalami sakit, susah, sekarat, dia baru ingat dia memerlukan satu pribadi yang mulia itu. Nah, dengan adanya peristiwa ini membuktikan bahwa fakta hati nurani manusia mengakui eksistensi Allah. Jadi bagaimana manusia ini bisa mengetahui adanya eksistensi Allah? Jadi manusia ini mengungkapkan hatinya atau hati nuraninya diungkapkan melalui penyembahan kepada objek seperti batu, kayu yang mereka sendiri buat. Nah, sekalipun penyembahan itu kepada Allah yang tidak benar, namun itu sudah membuktikan bahwa manusia itu mengakui ada satu pribadi supranatural. Nah, manusia yang mengakui, ya, melakukan penyembahan bahwa ada pribadi yang sanggup menolong manusia, bahkan sanggup melakukan hal-hal supranatural yang tidak sanggup dilakukan manusia. Nah, sebagaimana menyangka bahwa pribadi-pribadi yang sanggup menolong mereka itu adalah
yang terlihat, ya, seperti misalnya arwah nenek moyang. Nah, jadi arwah nenek moyang, dan sebagian lagi mereka menyembah dewa-dewa yang mereka buat sendiri, seperti patung-patung dewa mereka sembah. Nah, jadi saudara yang dikasihi dalam Tuhan kita Yesus Kristus, ini kita bisa temukan di dalam Alkitab, di dalam Kisah Rasul pasal 17 ayat yang ke-22 sampai ayat yang ke-23. Katanya firman Tuhan, Paulus pergi berdiri di atas Areopagus dan berkata, "Hai orang-orang Athena, aku lihat bahwa dalam segala hal kamu sangat beribadah kepada dewa-dewa. Sebab ketika aku berjalan-jalan di kotamu dan melihat-lihat barang-barang pujaanmu, aku menjumpai sebuah mezbah dengan tulisan kepada Allah yang tidak dikenal." Kepada Allah yang tidak dikenal. Nah, jadi manusia tahu ada Allah, dan mereka mengungkapkan, mewujudkan tindakan mereka dengan melakukan penyembahan terhadap Allah yang mereka tidak kenal. Jadi saudara yang dikasihi dalam Tuhan kita Yesus Kristus, jadi wahyu umum ini melalui aspek hati nurani. Disinilah manusia bisa mengetahui ada satu pribadi yang maha kuasa dan melebihi dari kekuatan manusia itu sendiri. Nah, sekarang yang kedua adalah, yang pertama tadi wahyu umum, artinya dalam aspek yang Tuhan nyatakan di dalam ciptaan alam ciptaan. Yang kedua adalah sejarah perjalanan hidup manusia, dan yang ketiga adalah hati nurani manusia. Nah, yang ketiga aspek ini dalam wahyu umum hanya bisa menuntun manusia hingga kepada pengenalan akan Allah Sang Pencipta secara pribadi, ya. Jadi hanya menuntun, namun hanya mengingatkan manusia bahwa bukan secara kebetulan ia ada di dunia, melainkan diciptakan oleh Allah yang berhikmat. Nah, jadi menuntun manusia untuk mengenal Allah, namun menyadari bahwa manusia itu diciptakan, dirinya diciptakan, itu bukan dunia diciptakan itu bukan hanya kebetulan, tapi ada satu pribadi yang maha kuasa. Nah, untuk mengenal Allah secara pribadi, bahkan menerima kasih karunia keselamatan yang disediakannya, manusia membutuhkan wahyu khusus. Nah, ini wahyu khusus. Wahyu khusus ini adalah dimana wahyu yang dapat membawa manusia, menuntun manusia untuk mengetahui pendapat Allah. Nah, ini wahyu khusus. Nah, Allah menciptakan manusia sangat rindu menuntun manusia dalam segala kebaikan dalam kehidupan sehari-hari, ya, maupun dalam pandangan hidup manusia. Alkitab mencatat bahwa sebelum wahyu khusus berkembang hingga berbentuk dalam satu kitab atau kitab suci atau buku, Allah pernah memakai banyak cara untuk menyatakan pendapatnya kepada manusia ketika manusia membutuhkan bimbingannya. Nah, jadi wahyu umum menuntun manusia untuk mengenal pribadi Allah dan menyadari bahwa
segala ciptaan itu tidak terjadi secara kebetulan. Jadi wahyu umum itu ada karena ada satu pribadi Allah yang supranatural, yang mulia, yang agung, yang menciptakannya, dan manusia menyadari bahwa manusia ada juga karena dirinya diciptakan oleh satu pribadi yang maha kuasa. Nah, wahyu khusus adalah wahyu yang bisa memberikan satu jawaban mengenai pendapat Tuhan. Ketika manusia meminta pendapat atau jawaban dari Tuhan, dibutuhkan wahyu khusus di dalam perjanjian lama. Nah, wahyu khusus ini tentunya diperlukan ketika umat manusia atau orang percaya belum memiliki satu patokan firman Allah yang dalam bentuk kitab suci. Nah, yang pertama adalah undian. Nah, dalam wahyu khusus ini kita melihat beberapa aspek, yaitu undian. Yang pertama, yang kedua adalah Urim Tumim, dan yang ketiga adalah mimpi. Yang keempat, visi atau penglihatan, dan yang kelima, nabi, ya. Dan yang keenam, Kristofani, dan yang ketujuh, Allah menjadi manusia. Yang ketujuh, Allah menjadi manusia. Nah, jadi ada yang ketujuh adalah Roh Kudus. Yang kedelapan adalah Yang ketujuh adalah Roh Kudus. Yang kedelapan adalah Roh Kudus. Jadi 8 melalui wahyu khusus ini ada 8 aspek undian. 1. Urim Tumim. 2. Visi atau penglihatan. 3. 4 malaikat. 5 nabi. 6 Kristofani. 7 Allah menjadi manusia. Dan ke-8 adalah Roh Kudus. Nah, kita belajar ini tentunya beberapa aspek dalam wahyu khusus ini kita mendapatkan satu kesimpulan yang melalui pembelajaran Alkitab. Nah, jadi kesimpulan atau hasil dari pembelajaran ini dalam proses perkembangan wahyu tentu merupakan hasil pemikiran yang dipimpin oleh Tuhan melalui kuasa Roh Kudus dengan penuh hikmat, dengan penuh pengertian yang benar untuk menemukan kebenaran ini. Nah, sebagai orang Kristen tentu kita memiliki akal budi, pengertian, pengetahuan hati. Maka Tuhan mau beberapa unsur yang ada di dalam diri kita ini, ya Tuhan mau kita pakai, kita pergunakan agar kita bisa memahami kebenaran itu dengan tidak bertentangan dengan kehendak Tuhan. Kita membuka Markus pasal 12. Markus pasal 12. Markus pasal 12. Ayatnya yang
ke-12 ya, surat ke-12 ayatnya yang ke-33 ya. Markus 12 ayatnya yang ke-33 saya bacakan. Memang mengasihi Dia dengan segenap hati dan dengan segenap pengertian dan dengan segenap kekuatan, dan juga mengasihi sesamamu seperti dirimu sendiri adalah jauh lebih utama daripada semua korban bakaran dan korban sembelihan. Nah, jadi kita mengasihi Tuhan dengan segenap pengertian, dengan segenap kekuatan. Nah, di ayat yang ke-30, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap akal budimu dan dengan segenap kekuatanmu. Nah, dilanjutkan setelah kita mengasihi Allah dengan penuh, kemudian kita juga mengasihi saudara-saudara kita yang seiman dan orang yang juga yang belum menerima Kristus sebagai Tuhan, karena mereka membutuhkan keselamatan sama seperti kita. Nah, jadi saudara yang sekasih di dalam Tuhan kita Yesus Kristus, nah, kita akan membahas masalah undian. Undian ini adalah aspek dari wahyu khusus yang Tuhan pakai di dalam perjanjian lama. Nah, jadi undian adalah alat atau cara yang paling sederhana yang pernah dipakai Allah untuk menyatakan pendapatnya kepada manusia yang memohon bimbingannya, ialah undian. Kita membaca tentang undian di dalam Alkitab. Misalnya kasus Yunus di kitab Yunus pasal 1 ayat 7, dan di Kisah Rasul pasal 1 ayat 26. Ya, kita membuka kitab Yunus terlebih dahulu. Kitab Yunus. Ya. Kita membukanya. Ya, kita membuka dulu Kisah Rasul. Kisah Rasul pasal 1 ayat 26. Lalu mereka membuang undi bagi kedua orang itu, dan yang kena undi adalah Matias, dan dengan demikian ditambahkan kepada bilangan ke-11 rasul. Nah, jadi untuk meminta pendapat Tuhan, siapa yang akan dipilih untuk ke-11 dari murid Tuhan itu, jadi para rasul ini membuang undi, dan ternyata Matias yang terpilih. Nah, jadi Matias dipilih untuk menggantikan Yudas. Nah, Yudas telah mengkhianati Tuhan, jadi digantikan oleh Matias menggantikan. Nah, kemudian di dalam perjanjian lama, ya, kita mau melihat kitab Yunus, ya, Yunus pasal 1 ayat 7.
Lalu berkatalah mereka satu sama lain, marilah kita buang undi supaya kita mengetahui karena siapa kita ditimpa oleh malapetaka ini. Nah, jadi mereka dalam situasi yang sangat sulit di laut, dalam sebuah kapal, ya. Di dalam kapal itu ada muatan barang, dan ketika angin besar di tengah laut mereka sangat ketakutan, perahu mereka hampir tenggelam. Nah, jadi mereka sadar bahwa di antara orang-orang yang di kapal ini ada yang bersalah di hadapan Tuhan. Nah, jadi akhirnya mereka meminta petunjuk, melalui undian ini, diundi siapa yang ada kesalahan. Kalau tidak, mereka akan tenggelam, dan mereka sudah membuang sebagian besar orang mereka. Jadi mereka sangat ketakutan. Nah, mereka undi, ternyata di dalam perahu itu ada yang bernama Yunus. Nah, Yunus ini mengingkari Tuhan. Nah, Tuhan perintahkan dia pergi ke Niniwe, dia malah pergi ke Tarsis. Nah, kita bisa melihat di ayatnya yang pertama, datanglah firman Tuhan kepada Yunus bin Amitai, demikian bangunlah, pergilah ke Niniwe, kota yang besar itu, berserulah kepada mereka karena kejahatannya telah sampai kepadaku. Tetapi Yunus bersiap untuk melarikan diri ke Tarsis, jauh dari hadapan Tuhan. Ia pergi ke Yafo dan mendapat di sana sebuah kapal, dan mendapati di sana sebuah kapal yang akan berangkat ke Tarsis. Ia membayar biaya perjalanannya, lalu naik kapal itu untuk berlayar bersama-sama dengan mereka ke Tarsis, jauh dari hadapan Tuhan. Nah, ketika di tengah laut, Tuhan tunjukkan bahwa orang yang berusaha lari dari pandangan Tuhan, ya, orang yang bisa lari dari panggilan Tuhan itu akan mengalami bisa jadi bencana atau kesusahan. Ya, Tuhan akan didik dia dengan satu kesusahan, sakit, penyakit, dan lain sebagainya. Namun saudara yang dikasihi dalam Tuhan kita Yesus Kristus, orang-orang yang dalam perahu tahu bahwa bagaimana caranya supaya kita mengetahui bahwa ada orang yang bersalah kepada Tuhan. Jadi mereka memakai undian. Jadi yang ketujuh, lalu berkatalah mereka satu sama lain, marilah kita buang undi supaya kita mengetahui karena siapa kita dan kita ditimpa oleh malapetaka ini. Mereka membuang undi dan Yunuslah yang kena undi. Artinya Yunuslah yang diketahui ternyata bersalah, ada mengingkari atau tidak mau atau menolak perintah Tuhan. Nah, jadi saudara yang sekasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, nah, untuk sesi yang kedua ini, jadi kita hanya membahas sampai pada satu aspek saja, yaitu melihat masih ada 7 aspek yang belum kita pelajari karena waktu kita sudah habis. Jadi nanti kita akan lanjutkan di sesi kedua
sesi ketiga ya, kita akan membahas tentang ya Urim dan Tumim, kemudian mimpi, visi atau penglihatan, kemudian malaikat, nabi, Kristofani, Allah menjadi manusia, Roh Kudus. Nah, ini adalah wahyu khusus. Wahyu khusus ini di mana Tuhan ingin menyatakan ya pendapatnya kepada manusia ketika membutuhkan bimbingan. Kemudian melalui wahyu khusus ini ya, Allah bisa mengenal Allah secara pribadi, bisa menerima kasih karunia keselamatan yang disediakannya bagi manusia. Nah, jadi saudara yang saya kasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, kiranya untuk pertemuan yang kedua ini kita sudah ada mendapatkan gambaran, dan nanti sampai selesai kita membahas tentang proses ya, perkembangan wahyu ini. Kita bisa mengenal Tuhan, kita bisa mempelajari bagaimana cara Tuhan bekerja melalui umatnya, melalui jemaatnya, melalui orang-orang yang dipilihnya untuk menjadi saksi, menjadi tiang penopang dan dasar kebenaran di muka bumi ini dari masa ke masa. Dan perjanjian lama dimulai dari perjanjian lama sampai kepada perjanjian baru. Nah, jadi saudara yang saya kasih dalam Tuhan, sampai di sini kiranya Tuhan memimpin kita, menyertai kita. Salam Maranatha.